Halo warga-warga. Assalamualaikum. Lagi di mana nih bang? Di Gede. Bang. Gimana nih bos? Lagi di Surya Kencana terjebak hujan. Ini sama abang-abangan Seven Summit nih. Tinggal Kartens doang yang belum. Ngomong. Tapi suatu hari pasti nih ke Kartens nih ntar ini. Iya, amin berdoa ya. Pasti. Impian seorang pendaki tuh Seven Summit Indonesia. Bos, pertama kali ke gunung tahun berapa bos? Pertama kali itu tahun 99. 99. Catur bulan pertama bulan November kalau nggak salah. 99. Iya, STM kelas 1. Tuh waktu itu pertama kemana? Pertama ke Gede lah biasa. Orang-orang Jakarta tuh biasa pertama kali ke Gede udah pasti itu biasanya. Peralatan masih ala kadarnya ya? Minjem. Peralatan minjem sama teman abang. Terus naiknya sama anak-anak tongkrongan apa Enggak, sama teman STM. Oh. Sama teman STM. Satu kelas tuh bareng-bareng. 23 orang. Anjrit, banyak banget. Itu belum pakai simaksi kali itu? Enggak, si masih udah. Udah? Si masih teman bisa langsung kalau di SKF di Cibodas. Naik di Cibodas dulu. Oh, naik Cibodas. Nah, dulu jalur putih belum terkenal. Itu dari 99 terus rutin tuh dari situ. Alhamdulillah rutin setiap tahun nggak pernah putus naik gunung. Kalau zaman dulu mungkin naik gunung kan kayak di hari-hari besar gitu kali ya. 17-an. Iya biasa kalau sampai sekarang kayaknya masih rutin 17-an. Terus saya habis lebaran lah biasanya. Kalau zaman-zaman sekarang kan orang seminggu sekali kayak naik gunung ya. Tiap minggu sekarang pokoknya. Sampai sekarang udah punya anak bini masih naik gunung ya. Masih terus mendaki, masih mendaki. Gila. Paling ini kemana bang? Naik gunung yang Bang lagi. Udah kayak tukang bakso dipanggil bang. bos yang paling gunung yang Berkesan. Paling berkesan secara emosional tuh kayak di Rinjani sih, karena di situ waktu pas ngelamar istri itu paling emosional banget lah. Tapi Binaya sih udah itu aja. Oh Binaya. Kenal istri juga di gunung ya? Kenal istri di gunung waktu jambore pertama Milanisti di Gede nih 2012. Kenal di gunung, nembaknya Bukan nembak di kantornya, tapi jadiannya tuh di Tanjakan Cinta Semeru. Terus tunangannya ngelamarnya di Rinjani. Gila. Prewed di Gede tempat favorit. Terus resepsi Tuh di H+3 di Semeru lagi. Berapa orang lagi? 97 orang itu. Anjing bisa gitu ya, keren. Gila. Oh, ini juga tuh apa? Wah, lu kalau punya YouTube atau apa keren banget tuh Bang yang lu bos. Yang lu motoran berapa bulan? Oh, 23 hari. 23 hari. Abis nikah motoran ke Jakarta. Jakarta ND. Lu cuti 23 hari tuh. Bini resign. Itu sampai ke ND. Jakarta Kalimutu PP. Gila. Motoran. Thunder motornya teh. Bukan, Mega Pro. Oh, Mega Pro 2005. Itu mampir naik gunung gak sih? Mampir itu Hatamin Jawa 2014. Arjuna Wilera itu Hatam Jawa deh, 2014 Hatam Jawa. Lu udah Hatam Jawa berarti nih. 2014 Hatam Jawa udah. Gila. Jadi itu pas ke apa? Berangkatnya dulu apa pas pulangnya tuh? Enggak, gue berangkat emang sengaja mau naik Arjuna Wilera, habis itu lanjut langsung ke Kalimutu. Ketemu Reno tuh ya di sana. Ketemu Reno, ketemu Bongkreng. Itu Teteh udah hamil belum tuh? Kalau posisi jalannya belum hamil, tapi pas pulangnya baru ketahuan, nggak taunya pas itu lagi hamil. Hamil 2 minggu, 3 minggu waktu jalan naik motor itu. Sempet jatuh bro? Sempet jatuh sekali. Ngantuk. Licin. Gila, sebulan tuh motoran. Iya. Motor nggak jebol tuh? Motor nggak ada trouble-nya tuh waktu itu di ruteng itu pala babi rem depan coplok, jadi nggak pakai rem depan selama hampir 100 kilo lah. 100 kilo nggak nemu bengkel itu waktu itu. Di ruteng itu. Gila. Sekarang anak juga ikut naik gunung juga ya? Alhamdulillah udah mulai ikut-ikutan. Seven Summit pertama kemana? Pertama ya Semeru. Semeru terus Rinjani, Kerinci.
Binaya, Bukit Raya, Latimojong. Latimojong. Kartens tahun ini. Nggak tahu insya Allah udah 6, target udah 6 sih, tapi kalau ada bisa 7 alhamdulillah. Tapi gue yakin sih lu bakalan lunas tuh. Ya nggak tahu juga, mungkin jual rumah kali, Soalnya, itu rumah tapi belum ada. Circle lu tuh kayak pasti kayaknya bisa nih gitu. Nggak tahu dah, pasti kayak bisa. amin aja mungkin. Pasti bisa tuh. Tapi 6 summit pun untuk seorang kayak gua udah alhamdulillah Luar banget biasa lah. ya. Iya, udah alhamdulillah banget. Enak sih kalau waktunya fleksibel mah. Iya makanya. Cutinya banyak ya. Unlimited cutinya. Ini sekarang aja nih gede nih. Besok ke Salak. Besok ke Salak. Terus Besok ke Gede lagi. Abis Senin Gede, ke Merbabu. Wah. Kalau diikutin mah capek nih. Tapi emang gimana ya? Kadang-kadang juga nyari duitnya di situ kadang-kadang. Buat beli perabotan naik gunung juga ya. Sekarang perabotannya juga ngeri-ngeri. Ngikutin aja bos, itu kita mah. Sekarang perabotan naik gunung mahal-mahal sih. Ya tergantung, kalau itu tergantung. Tapi biasanya ada uang, ada rupa lah ya kan. Biasanya, tapi bebas mau Nyamannya mau, juga mau ya. yang murah pun bisa naik gunung. Gunung nggak yang ribet lah, nggak yang sulit. Kalau anak tuh pertama kali naik gunung umur berapa bang? Kalau ya anak yang pertama itu naik gunung pertama si Anu umur 1 tahun 7 bulan ke perahu, tapi anak yang kedua 6 bulan Ayah ke 6 bulan. Ayah 6 bulan. Ayah 6 bulan ke Andong. Oh, ke Andong. Ke Andong. Oh. Waktu gua langsung ke Jogja. Yang hujan-hujanan itu bukan? Iya, Tahun baru. Yang tahun baru hujan-hujanan. Ayah 6 bulan. Itu 6 bulan. Maksudnya bocahnya kan belum bisa TikTok. Oh, TikTok. Nah, kan banyak nih orang-orang yang kayak pengen ngajak anaknya naik gunung tapi masih takut-takut ntar anak belum bisa ngomong, belum bisa bilang capek, belum bisa bilang apa gitu. Tapi kalau gue lihat lu ya pede-pede aja gitu. Iya. Kalau gue sih emang kalau TikTok bisa lah, gak umur berapa pun mungkin bisa. Temen kalau kita ngecamp usahain dia udah bisa ngomong, dia bisa ngerasain dingin. Jadi kita ada antisipasinya lah, walaupun emang anak kecil itu lebih kuat tahan dingin dibanding kita. Jadi nggak ribet lah maksudnya. Yang ribet tuh emang sama bapaknya kalau naik gunung itu. Beneran anak kecil tuh apalagi umur 3, 4 tahun, 5 tahun itu udah pasti kuat, apa udah jalan sendiri. Nggak ribet lah kita bawa anak gunung. Bawa anak ke gunung umur 3 tahun, 4 tahun tuh nggak akan ribet. Yang udah bisa jalan sendiri. Mereka tuh lebih kuat dan lebih kuat tahan dingin. Berarti gitu deh. bawaan lu lebih berat lagi tuh ya. Bapaknya, mamanya yang berat, kesian kalau naik gunung bawa anak mah. Anaknya memang aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi apa kalau bilang nyiksa anak punya enggak. Ini kan banyak tuh yang orang itu Karena mereka belum punya anak dan belum mencoba. Iya, kalau dia banyak mencoba tuh yang ngomong gitu. enggak. Tuh orang bawa bocah naik gunung nggak kasihan tuh anaknya gimana. Makanya gue lihat juga kayak ya anaknya fine aja gitu, asik-asik aja. Ya lo kan pernah ngerasain sama naik sama gue bareng ya kan? Iya. Enggak sering lah karena emang begitu, anak kecil tuh lebih kuat dari kita, lebih kuat dingin dari kita. Iya, orang gampang lah. Pas kemarin Merbabu aja tuh dipakein SB pada kegerahan. Iya. Padahal gue juga yang tua anjir. Karena kita awal-awal mungkin gitu, kita takut. Kayak kita juga nggak berani spekulasi lah buat anak ya kan, kita juga. Tapi dengan beriring waktu kita tahu kan, oh ternyata begini-begini anak tuh memang lebih kuat. Tahu lo. Ini Aji juga kurang kerjaan kalau beginian, anjing banget. Suara gue lagi gitu. Cegukan deh. Enggak. Jadi lu kapan nyusul bang? Loh, kok gua? Itu pertanyaan. Ini gua lagi nanya sama yang berkeluarga. Gitu kan berarti lu udah siap bang. Harusnya kayak gimana ya? Gua ada ketakutan juga tuh berkeluarga. Ntar pasangan gua nggak mendukung hobi gua, kan ngeri juga tuh. Ntar gua Kebanyakan kayak gitu ya. kayak udah Iya, jalanin aja. Kalau ketakutan, kalau ya gimana ya? Kan orang kan jalanin dulu aja lah. sefrekuensi pun nggak bisa, nggak ngejamin buat kayak lu tetap bisa naik gunung, main bola, dan ya hobi kayak pernikahan tuh. Tapi kalau lo ketakutan kayak gitu, lo nggak akan ini bos, lo nggak akan ada habisnya, lo nggak akan nikah. Kalau lo punya ketakutan gitu, kita jalani dulu aja emang. Gue ngiri habisnya bos. Ngiri banget ngeliat lu kayak Andrit udah berkeluarga tapi kayak istrinya malah sampai anaknya ngikut naik gunung juga tuh, kayak wah susah banget tuh nemu yang begitu tuh. Ya sekarang gue mau ngebahas lo nih. Kalau lo belum menikah gara-gara ketakutan kayak gitu, nggak akan ada habisnya bos, lo nggak akan nikah. Jadi gue bos. diceramain.
Lo harus nikah dulu ya. Tipsnya gimana, tipsnya Masalah itu. Ya kalau gue sih yang jelas, yang penting selama gue tinggalin istri gue nggak kekurangan duit. Intinya Itu yang paling penting ya? Iya, sekarang kan kita beda antara kita bujangan sama kita udah nikah. Kalau bujangan kita nggak ninggalin apaan. Sekarang kita punya tanggung jawab. Ya kan kita punya istri di rumah, anak di rumah. Selama kita keluar rumah, usahain Dapur tetap ada, intinya itu. Nah, intinya itu kalau gue. soalnya ya kadang gitu kan, soalnya nggak teman gue nggak yang 1-2 orang gitu. Tadinya nih naik gunung terus abis nikah gue nggak boleh sama bini gue nggak boleh sama bini gue jangan yang naik gunung yang lama gitu. Ya, Nah banyak udah juga. gitu ini yang salah satu kayak yang mungkin oke sama bini oke lah aman. Mertua gimana tuh? Ya kalau gue kan ketiga sama mertua. Kalau gue gini, misalnya bini gue tinggal naik gunung, ntar dia pulang nih ke rumah mamanya, ditanya lah lu kemana naik gunung? Wah emang bocah kerjanya naik gunung mulu. Jadi omongan kayak Enggak gitu-gitu. Ya makanya gue kayak ngiri banget gue sama lu tuh kayak dia naik gunung hampir sebulan, apalagi habis sakit nih. Habis sakit nih. Kemarin dibilangin dokter aja setahun kali gak boleh naik gunung. Baru 3 minggu kemarin. Iya. 3 minggu udah naik gunung. 3 minggu udah trekking. Bu. Tadi juga kemarin jalan, lu ikutin ritme gue aja, oke siap. Termasuk cepet juga ya. Gue yang ngos-ngosan nih anak katanya habis operasi tapi jalannya malah ngacir nih gimana ngebendungnya nih. Tapi bini aman-aman aja maksudnya nggak yang Iya dia tahu gue juga punya kayak gimana gue sama gunung itu kayak gue pernah cerita sama lo pada gue kayak utang budi lah ya kan nih karena kan tau sendiri gue dapat pengalaman hidup, gue dapat istri, gue dapat teman-teman kayak lo segala macam di itu gunung. Jadi kayak gimana ya, gue tuh mendaki itu kayak cara gue balas budi lah sama beneran. Gue kagak bohong, gue selalu cerita gitu sama lo kan. Gue kayak gue dapat semuanya lah di gunung ya kan. Betul sendiri gue dapat ya kayak teman-teman di luar daerah, ya kan gue dapat istri, pengalaman hidup. Di gunung bagi gue tuh kayak apa kayak hidup lah. Gue pernah cerita gunung tuh kayak hidup. Jadi lo nggak ada yang instan. Lo harus capek dulu. Kayak naik gunung lo harus kelaparan, lo harus kedinginan, lo baru bisa dapetin pemandangan indah puncak ya nih. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang gagal karena badai. Iya kan? Iya kan kayak gitu kayak hidup kan gitu. Lo kerja gitu kan nih. Lo harus capek bangun pagi, macet-macetan, diomelin bos, diomelin customer. Next tuh ntar lo di akhir bulan lo akan dapat ribet gaji. Kayak gitu kalau bagi gua. Makanya tuh gunung kalau bagi gua tuh kayak utang budi lah. Ya gua ngebalas gunung ya gua akan terus mendaki, gua akan jajah dari gua sampai gua nggak kuat jalan beneran Sampai gua nggak kuat jalan gua mau tua gimana gua akan tetap mendaki. Gila. Tepuk tangan dong, Bukit Raya gimana kemarin? Wah, kusut tuh itu. Kayak kalau orang yang belum cinta-cinta banget, Itu kalau lo nggak mau ngejar 7 Summit atau 6 Summit, itu gunung terakhir aja lah. Maksudnya emang lo nggak akan dapat apa-apa, cuma dapat pacet, pemandangannya kurang. Tapi perjalanan ke sana itu keren. Semuanya ada udah. Kalau lo dari Jakarta cuma lo bisa pakai pesawat kedua. Dari pesawat lo nyambung bis, dari bis lo nyambung speedboat, dari bis ke speedboat berapa jaraknya? 8 jam lah, 8 jam, 9 jam. Ntar speedboat lo bisa 5 jam speedboat ya. Ntar perahu kotok-kotoknya nambah lagi tuh, pakai perahu kotok-kotok 7 jaman. Jadi dapat kalau perjalanannya keren lah kalau buat perjalanan. Cuman untuk kayak di gunungnya trekkingnya itu emang kita kayak agak kurang enak lah karena kan emang di sana kan bener-bener hutan yang lembab banget kan, jadi banyak pacet. Kalau belum parah lah. cinta-cinta banget, Kalau nggak cinta banget, kalau lo nggak ngejar 6 Summit, janganlah itu usah, destinasi terakhir di 6 Summit Bukit Raya lo udah. Parah itu udah. Apalagi ya? Udah bos, lama-lama bos. Gue juga bingung. Baru bentar dong. Diwawancarin kayak gini, gue bingung gue mah. Baru bentar dong. Sendiri. Enggak, soalnya pengalaman lu tuh sayang banget kalau nggak diceritain ke orang-orang Gua gitu. bingung kalau udah wawancarin kayak begini gua. Lu tuh pokoknya abang-abangan gue banget dah pokoknya dah. Gila. Kenapa nggak pakai tripod? Iya lagi. Bawa kan? Iya, abang-abangan parah lu mah, parah. Ini kegede berapa nih? Keberapa nih sekarang nih? Kalau nggak salah itu kegede itu 64. Ini 64 ya, beda 65, 21. bukan 65. Ini 65. Beda 20. Kegede ini kegede ini nih. Dia udah 65 kali nih. Serius?
Serius? Iya. Gue tuh beda 20-an kita. Dari 21. Gue lupa ya, pokoknya gue sama Ferry nih gue lebih satu nih. Biasanya kan 40, ah. gue 44 berarti. Iya. Lu kan 65. Kenapa sih bang bolak-balik ke sini mulu? Ya gue bilang makanya gue private di Gede karena Gede itu tempat favorit gue. Makanya gue sering mondar-mandir dulu waktu gue masih bujangan. Iseng gue ke Gede. Gue mau sendiri, gue akan ke Gede sendiri. Iseng gue, makanya gue bisa terlalu begitu banyak gue ke Gede karena itu tempat favorit. Gila, start di 99 dan nggak pernah dalam setahun pun gue nggak ke Gede. pasti Selalu setiap pasti tahun. ke Kemarin Gede. pandemi juga Tetap ke tetep Gede. ya ke Atau Gede. sendiri kan kita Iya. keluar. parah sih emang Gede tuh. Parah. Surkennya ngangenin ya, Iya. walaupun capeknya berasa sama aja. Iya, makanya tetap capek di gunung nggak ada yang itu enggak. Yang gunung nggak ada yang asli lah, cuman lo akan lebih gimana ya? Lebih santai aja kalau ngadepin masalah di gunung. Lo nggak ada yang jago di gunung. Nggak Cuman ada. tingkat kesantaian lo, tingkat sabar lo tahu ngadepin masalah itu lebih gampang lah. Nggak ada yang jago di gunung karena kan situasi alam pasti beda-beda gitu kan. Apalagi kayak hujan, badan nih kayak sekarang aja Iya. hujan nih dari pagi ke Nggak ada yang jago di gunung enggak. Lu setuju gak sih kalau Gede tuh jadi gunung buat pemula? Itu lagi. Ya kagak juga sih emang hitungannya apalagi Jalur Putih Gede tuh termasuk trek Soalnya yang banyak parah, banget ya orang kan. pada yang ya elah lu ke Gede mulu, ya elah ke Gede doang, Ya, ya elah lu kayak baru naik gunung, coba ke Gede dulu. Kalau gue sih gue nggak setuju gitu. Iya. Kayak orang tuh bisa kapok kali ke sini kayaknya. Bisa, tapi ya Gede itu bagi gue tuh sebagai patokan. Oh, gunung tuh kayak gini, karena hampir tipikal gunung kayak begini. Lo mendaki kurang lebih 7-8 jam ya kan. Trek kayak gini, hampir rata-rata kan gunung di Jawa kayak Jawa-Jawa gitulah gitu. ya. Mungkin Gede itu karena apa ya? Jabodetabek itu sebagai banyak orang komunitas pendaki-pendaki warga yang bener yang pengen mencoba ya, jadi kayak Lebih orang karena dekat kali ya. menganggap ya Gede dulu aja lah, Gede gunung aja. pemula gitu. Malah kan banyak tuh gunung-gunung yang Iya. cocok buat pemula, Oh, yang benar. takutnya kalau ke Gede langsung kapok. Kan banyak pilihan yang kayak perahu. Iya, insya Allah sih ke Gede nggak kapok karena itu Papandayan. dia, karena Gede tuh punya Surya Surya Kencana yang yang- menurut gue itu luar biasa, makanya Gede itu jadi gunung favorit gua. Mungkin ini kali ya orang kapok karena teman perjalanan ya Bisa nggak sih? jadi, bisa jadi, ya semua bisa jadi lah pokoknya. Kayak udah capek-capek terus Iya. temennya kayak Garing gitu ya. enggak, kadang ya elah bentar-bentar istirahat lu gimana sih gitu. Iya. Baru segini doang lu capek gitu. Kan banyak tuh yang kayak gitu, Banyak, terus kadang kayak semalam aja banyak yang kececer tuh. Misalkan dia nyampe, bang lihat ini nggak ya Surken Barat di mana ya? Saya teman saya kepisah nih, teman saya gitu kan Iya, kayak banyak ya. salah satu alasan orang bisa kapok Iya, tuh kayak benar. gitu, kayak kepisah dari rombongannya. Ntar dia nyari-nyari temennya kemana ketemu, akhirnya kapok, gua nggak Iya, mau naik gunung benar. lagi. Ya makanya usahain di pendakian pertamanya dia kita bikin Senyaman mungkin. Wajar lah kalau dia minta bawain barang sedikit, wajar. Dia capek, dia banyak berhenti, dia manja pun wajar lah. Nggak Pendidikan kan masalah. Nggak masalah, wajar, iya. nggak masalah. Jadi bikin dia nyaman dulu di pendakian pertamanya dia. kayak bikin kesannya, wah Iya, ternyata naik gunung enak ternyata nih naik gitu. gunung asik-asik Teman-teman semuanya. gua asik-asik nih. Iya. Kayak gue capek ditungguin. Iya, begitu aja lah. Ya, Santai sih, nggak buru-buru. Wah, gue harus ngejar jam segini. Emang sih kayak patokannya tuh jangan sampai kena malam ya. iya. Kalau udah nggak kenapa-napa. kena malam juga nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada. Kalau gue bilang nggak ada yang naik gunung tuh mudah bagi gue naik kan. gunung mudah. Iya. Siapa aja, siapa. Kalau patokannya cuma capek ya udah gampang. Capek cuma 3 ngokok, sebat dulu, istirahat, jalan lagi. Siapa aja bisa naik gunung. Bisa. Iya. Sampai umur berapa sih orang Bisa. biasanya ada batasannya sih kayak. Kayaknya nggak ada batas Nggak kan, ada banyak batasan. tuh kemarin sekarang itu di orang umur. Kalau nggak salah ada orang Jepang tuh yang 96 tahun summit tertua Everest. 96. 96 orang Ke Jepang Everest. itu ke Everest. Gila. Itu orang tertua. Muncak Jadi, tuh dia. Muncak itu nggak ada batas kayak. Selamat tuh. Selamat. Pokoknya nggak ada batasan usia. Nggak ada ya. batasan. Kita Selama punya kayak niat sendal dong, sendal. sama izin orang tua nggak sih? Lempar aja. Kan banyak yang bohong-bohong. Gue bilangnya mamanya mau nginep di rumah teman, ternyata naik gunung. Tapi kalau gue sih pasti izin sih sama orang tua. Iya nggak kenapa-napa yang mau gitu. Orang mau ngapain izin sama pembayar? Mau ngapain? Orang izin ini udah nggak kenapa-napa. Soalnya kayak mungkin penilaian orang-orang, Iya. wah gunung tuh bahaya, gunung tuh ini. Ya paling kita harus ngejelasin pelan-pelan ke orang tua kita kan, mungkin kalau apalagi kalau orang tuanya bukan pendaki, mungkin di otaknya dia tuh naik gunung ntar jatuh ke jurang, jadi kita harus bisa ngejelasin sih. Udahlah bos, ngapain lama banget, gue gede banget gue wawancarin kayak gini.
Gak apa-apa bang, seru bang. Seru. Apalagi ya perjalanan lu yang soalnya wah lu banyak banget yang Yang dicari kan tetap yang perjalanan ya bang. yang canggih-canggih situ. Nih rencana tahun ini mau keluarga mau kemana? Sekarang karena anak gue udah mulai sekolah, paling gue ya setahun sekali naik gunung. Tapi rencana ini ntar naik-naikan anak gue mau langsung double summit Tambora Rinjani. Tambora Rinjani tahun Iya, ini. Tahun ini. Darat Darat lah, kita kan Gila. nggak gitu bukan orang kaya Gila, banget. gila. Enggak kan darat kan waktunya juga Ya, lama. makanya diajar ke liburan sekolah. Kalau gua sendiri kan gua orang agak-agak free lah karena cuman ya gampang lah pokoknya gitulah. Pokoknya setiap tahun tuh harus Harus. jalan kayak nabung Karena setahun. iya itu juga Jalan-jalan. kayak ada kayak gimana gue udah janji sama istri tuh setahun sekali minimal ada jalan-jalan bareng ya. Harusnya Ya. kan tahun kemarin Rinjani ya. Oh enggak sih Oh, enggak. enggak kemarin akhirnya ke Merbabu itu kan lu Oh iya, benar ya harusnya terjadi Iya. ya. Akhirnya ya udah ke Merbabu. Iya. Terus ramean juga sih kebetulan kemarin gue ikut juga kan. Lagian kan jalan-jalan keluarga gitu kan juga entah kemana jalan-jalan bareng keluarga itu penting untuk lo yang berumah tangga. Oh gitu ya. Kalau bagi gue karena itu kayak apa ya mempererat chemistry kita lah ya kan. Oh, orang-orang kan kalau berkeluarga gue lihat teman-teman gue tuh staycation. Iya kenapa sama aja mau Hotel. kemana pun Oh, jalan-jalan. lu kan ke gunung. Iya, kan mungkin karena gua sama istri udah feelnya di sana kali ya. Pokoknya mau kemana pun jalan-jalan sama keluarga itu bagus lah kalau bagi gua. Ya. Terserah destinasi lo mau kemana, mau ke Terserah ya. mall kayak Mau ke ya kan. mall. Yang jelas itu bagus. Tapi lu anti mainstream banget emang ke gunung. Ke gunung mending gunungnya gunung yang emang buat tamasya gitu, gunung-gunung tamasya yang kayak Papandayan. Lu ke Rinjani, Bos. Iya. Ya emang pengen emaknya aja segala macam, pengen anaknya juga bareng-bareng juga. Udah nih. Udahlah. Masa anjing. udah sih? Lu mau ngomongin apaan lagi? Baru 1 menit gila lu. Kan mau sejam. Ya udah deh. Ntar deh kapan-kapan ngobrol lagi. Ntar kapan-kapan. Gue banyak mau nanya, cuman gue lupa lagi. Mau nanya apaan aja? Gampang. Kita kan sering-sering kesini. Oke. Iya kan? Oke deh. Ya udah. Dah. See you.